Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Taib ayuha abna'i wa banati at-talabah, qabla bidayati darsina bihadas sabah hayana da'ullaha ta'ala biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, nahnul an fil mustawa ats-tsani, ya. Kita sekarang sudah berada di semester yang kedua. Amalan yakni awalu marah naltaki fi mustawa tsani, ya. Baik, hari ini merupakan hari pertama kita masuk di pertemuan di semester kedua. Taib nastamir darsana fi ta'lim lughatil arabiyyah. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam materi belajar bahasa Arab, yakni an ittisalil kalimah bi hurufil jari awi dzarf, ya, yaitu menghubungkan kata dengan huruf jar atau dzarf, ya. Baik, lahidhu wastami'u jayidan, ya, jadi tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik, ya. Di sini ada al-mufradat. Mana al-mufradat? Kosakata. Baik. Di sini ada 10 kosakata, ya. Perhatikan dan dengarkan. Yang pertama ada al-kitabu. Ya, apa al-kitabu? Buku bacaan, ya. Bukan buku yang masih kosong, tapi sudah ada bacaannya. Kemudian al-mufradah ats-tsaniyah atau al-kalimah ats-tsaniyah, yakni al-kursiyyu. Makna al-kursiyyu? Kursi, ya. Taib. Sebelumnya di sini ada ar-raqmu artinya nomor, ya. Kemudian al-kalimah yaitu kata, dan al-makna arti, ya. Tadi al-kitabu al-makna buku atau buku bacaan. Suma al-kursiyyu al-makna kursi. Al-mistaratu penggaris. As-sabburatu papan tulis. Al-misbahu lampu. Thumma at-talibu siswa atau pelajar laki-laki. Kemudian Ibrahim, ya, Ibrahim yaitu nama orang. Kemudian Aisyatu ada Aisyah. Thumma at-taliyah al-mudarrisatu guru perempuan. Dan yang terakhir at-tilmizatu siswi atau pelajar perempuan. Coba perhatikan. Di sini semuanya memakai alif lam, ya, untuk kata benda, ya. Semuanya memakai alif lam kecuali nama orang, ya. Dan akhirnya tidak memakai tanwin karena depannya sudah diawali dengan alif lam. Begitu pula nama, ya. Untuk nama orang selain nama yang berbahasa Arab seperti Muhammadun atau seperti Aliyun, itu tidak perlu memakai tanwin, ya. Di sini ada contoh Ibrahim dan Aisyah. Jadi tidak perlu memakai tanwin walaupun di depannya tidak ada alif lamnya karena ini nama orang, ya. Lihat al-kitabu, al-kursiyu, al-mistaratu, al-misbahu dan sampai atil midatu. Tidak bisa dibaca al-kitabun, ya. Di sininya pakai tanwin tidak, tetapi cukup al-kitabu, ya. Baik, kemudian perhatikan berikutnya. Nah, di sini ada juga mufradat berikutnya. Ya. Di sini ada apa? Sama ar-raqmu nomor ada sampai 1 sampai 10. Suma al-kalimah yaitu kata, ya. Kemudian al-makna arti. Ya. Dengarkan. Al-maktabu meja. Al-faslu kelas. Al-madrasatu sekolah. Al-jidaru tembok atau dinding.
al masjidu masjid, al hammamu kamar mandi, al ghurfatu ruangan atau kamar, al mihfadhatu tas, kemudian al baitu rumah, dan yang terakhir al mat'amu kantin. Ya. Sama, ini semua memakai alif lam. Jadi akhirnya tidak boleh memakai tanwin. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kosakata yang pertama, mufradat yang bagian tadi pertama ini dari al-kitabu sampai at-tilmidatu, dengan ini dari al-maktabu sampai mat'am. Coba kita jadikan kalimat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya cukup yaitu dengan kita tambahkan apa di tengahnya? Nah, ditambahkan ini. Ya, apa ini? Sekarang lihat, perhatikan di sini urutannya ada nomor huruful jarri atau az-zarfu, yaitu huruf jar atau zorof. Ya, apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang membuat kasroh kata setelahnya. Begitu pula zorof, ya. Di sini ada yang huruf jar, ada yang zorof. Kemudian di sini arti, ya. Baik, yang pertama ada fi. Fi ini bisa artinya di atau di dalam. Ala bisa diartikan di atas atau pada. Kemudian ada fauqo, ya, artinya sama di atas namun lebih khusus, yaitu untuk benda yang melayang atau mengapung, tidak menempel dengan sesuatu yang di bawahnya. Kemudian ada tahta, artinya di bawah. Kemudian amama di depan, ada waro'a di belakang, dan yang terakhir ada janiba di samping. Baik, perhatikan di sini akan kita buat contoh, ya. Nah, di sini lihat. Ini tadi merupakan kosakata yang ada di slide pertama, dan ini kosakata yang di slide kedua, dan ini huruf jar atau zorof tadi yang di slide ketiga, ya. Perhatikan. Sekarang kita gabungkan, ini bisa jadi kalimat sempurna kalau kalimat yang pertama ditambah dengan huruf jar atau zorof, baru diakhiri dengan kalimat yang berikutnya yang ada di slide kedua. Misal, ya, tadi alkitabu apa artinya? Buku. Fi artinya di atau di dalam. Al-maktabu meja. Berarti apa? Atau lebih cocoknya yang mana nih? Pakai ala atau fi, ada fauqo, ada tahta, amama, waro'a, janiba. Ini maksudnya bukan berarti harus digabungkan ini ke sini, ya, bukan, tapi untuk dipilih. Misalkan Ustadz bilang kursi di atas kantin, atau kursi ada di kantin, ya, apa? Al kursiyu kursi, di mana? Fi kantin mat'am, berarti kursi di kantin. Kemudian misalkan papan tulis di dalam papan tulis di atas tembok. Apa papan tulis? Nih, asaburotu ala, ya, alal apa tembok, bahasa Arabnya dinding, al jidar, ya, asaburotu alal jidar. Kemudian misalkan Ibrahim di dalam kelas. Yang pertama kita cari Ibrahim di sini. Di dalam bisa fi, ya. Kemudian mana kelas? Al faslu. Nah, baik. Ini nanti kalian coba perhatikan, ya, pahami. Jadi kita harus hafalkan dulu arti baik dari barisan sini, dan juga barisan sini. Perhatikan. Nanti kalau kita jadikan kalimat sempurna, yang tadinya domah, ini nih bagian kalimat yang berwarna merah nih, ya, nanti akan berubah menjadi harokat kasroh. Perhatikan di sini saya kasih contoh beberapa, ya. Nah, di sini contohnya, ya. Misalkan al-kurrasatu 'alal maktabi, buku tulis di atas meja. Nah, ala nih yang tadi, ya, huruf jar, al-maktabi, ya, tadinya al-maktabu domah sama seperti al-kurrasatu. Karena jatuh setelah ala, maka harus dibaca kasroh, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, Ahmadu fil masjidi, Ahmad di dalam masjid. Al-masjidu yang awalnya al-masjidu, ya, dibaca domah sebelum ada fi. Maka ketika diawali fi harus dibaca kasroh, ya. Kemudian
At-tilmizatu wara'al mat'ami. Siswi perempuan di belakang kantin. Nah, yang tadinya dibaca domah al-mat'amu, ketika jatuh setelah kata waro'a, maka dia harus dibaca kasroh menjadi al-mat'ami ya. Di sini al-qurasatu alal maktabi, Ahmadu fil masjidi, at-tilmizatu wara'al mat'ami. Nah, bisa dibaca keterangan. Setiap isim atau kata benda yang terletak setelah huruf jar atau zorof harus dibaca jar. Ya, maksudnya jar yaitu salah satunya kasroh. Atau disebut juga dengan majrur. Apa itu majrur? Yang dijarkan. Ini huruf jar, ini majrur. Yang berwarna hijau ini huruf jar, dan yang majrur itu berwarna merah ya. Yang berwarna hijau huruf jar, yang berwarna merah majrur. Kenapa ini dibaca kasroh? Karena ada ala di depannya. Al-masjidi kenapa dibaca kasroh? Karena di depannya ada fi, yaitu huruf jar. Ini huruf jar, ini huruf jar. Sedangkan ini zorof, ya, apa kata keterangan tempat, yaitu di belakang. Baik, kira-kira bisa dipahami ya. Coba kita lihat. Nah, nanti di sini kita akan latihan yang menggabungkan, misalkan Ustadz kasih tugas papan penggaris ada di bawah meja. Nah, nanti apa bahasa Arabnya ya. Kita nggak akan keluar dari kosakata yang ada di sini ya. Untuk itu usahakan dibaca-baca dan dipahami dan diteliti ya, harus dengan teliti, dan usahakan tulisannya rapih dan bisa terbaca. Baik. Nah, ini ada tamrinat. Apa tamrinat itu? Artinya latihan. Rubahlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, buku di atas meja ya. Maksudnya buku bacaan ya, bukan buku tulis. Kemudian nomor 2 ada Ibrahim di dalam kamar. Nomor 3, siswa laki-laki di kamar mandi. Kemudian nomor 4, Aisyah di dalam kelas. Yang kelima, papan tulis di atas dinding atau tembok. Dan yang terakhir nomor 6, guru perempuan di depan sekolah ya. Semua kosakata latihan ada di contoh tadi ya. Baik, tolong ya ini ya, kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa ya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau sudah ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya untuk di murojaah ya, diulang-ulang supaya tidak ada yang terlewat ya, supaya pemahamannya utuh dari awal sampai sekarang dan sampai juga yang akan datang. Tapi berubah makapa nabi hadza liqa'anal yaum askurukum aqulu lakum jazakumullahu khairan. Haya nakhtatim darsanal yaum biqauli hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.